hadir bersama saya pemenang salah satu award yakni Championing Sustainability Company dari Coca-Cola. Ibu Lucia Karina, Director of Public Affairs, Communications and Sustainability Coca-Cola Euro Pacific Partner Indonesia. Halo Ibu, selamat malam. Apa kabar Bu? Selamat malam Salma, kabar baik. Baik Bu, Ibu sebelumnya selamat karena telah mendapatkan award dari CNBC Indonesia sebagai Championing Sustainability Company untuk Coca-Cola. Lalu bagaimana tanggapan Ibu setelah mendapatkan award ini? Pertama-tama tentunya kami berterima kasih kepada CNBC yang telah menyelenggarakan kegiatan yang mengangkat keberlanjutan, dan ini sangat penting ya buat bisnis di Indonesia karena belum semua sebetulnya bisnis Indonesia itu menjalankan prinsip keberlanjutan. Sementara kita sendiri harus memenuhi target Sustainable Development Goals pada tahun 2030, dan hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah tetapi juga oleh pemangku kepentingan yang lain termasuk bisnis dan juga media. Jadi saya di sini sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh CNBC. Baik Bu, tadi mungkin disebutkan dari target sustainability sendiri Bu. Bagaimana Coca-Cola melihat prospek industri FMCG di Indonesia Bu, terutama dengan tantangan seperti perubahan preferensi konsumen, regulasi baru dan tekanan ekonomi global saat ini Bu? Kalau tantangan selalu ada ya Mbak, tetapi memang beberapa tahun terakhir ini setelah COVID untuk FMCG sendiri belum recovery seperti sebelum masa COVID. Ditambah lagi adanya penurunan daya beli dari masyarakat, itu semakin membuat additional pressures untuk bisnis, dan kami sangat berharap bahwa regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu bisa berpihak pada industri, pada para pebisnis, sehingga kalau bisnisnya ini naik, apalagi Pak Prabowo kan menekankan kita harus mencapai target 8% growth ya. Jadi itu bisa kita lakukan sama-sama. Tapi kalau misalkan itu tidak terjadi, maka mungkin akan sulit untuk mencapai, apalagi di FMCG. Baik Bu, tadi mungkin disebutkan juga yang target, mungkin kembali lagi ke target tadi Bu, sustainability. Dari Coca-Cola sendiri, apakah ada produk terbaru Bu untuk mendukung sustainability sendiri Bu? Oke, mungkin untuk dari Coca-Cola Euro Pacific Partner sendiri, karena kami memang sejak awal masuk di Indonesia itu sudah berkomitmen bahwa apapun yang kami lakukan ini untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan juga negara Indonesia tentunya. Jadi banyak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan sejauh ini, termasuk misalkan kami meluncurkan kemasan yang menggunakan recycle PET atau PET daur ulang. Kemudian juga kami memperkenalkan minuman-minuman yang rendah kalori, itu juga kami lakukan. Ditambah juga tentunya internal proses yang kami lakukan, misalkan terhadap air itu betul-betul kami lakukan efisiensi terhadap air dan upaya menggunakan teknologi supaya air tersebut bisa didaur ulang. Kemudian juga energi, sebagaimana mungkin Mbak Salma ketahui bahwa Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia itu menjadi champion untuk pemasangan solar roof panel, dan saat ini juga masih terbesar ya di Indonesia untuk bangunan pabrik. Jadi itu juga salah satu yang kami lakukan. Nah, terkait dengan eksternal yang kami lakukan juga adalah pengembangan kemampuan dari masyarakat dengan berbagai macam program-program yang meliputi kesehatan, kemudian juga pengembangan ekonomi dari masyarakat, dan tentunya terkait dengan sampah. Baik Bu, menarik sekali Bu akan sustainability-nya dan target Coca-Cola sendiri. Mungkin harapan setelah mendapatkan award ini dan juga untuk targetnya sendiri apa Bu ke depannya, terutama bagi perusahaan Coca-Cola? Mungkin sebelumnya saya juga bisa menyampaikan ini Mbak. Jadi tahun 2024 ini memang lumayan banyak capaian yang kami dapat ya. Termasuk kami juga akhirnya ditunjuk oleh United Nations Global Compact sebagai SDG Pioneer mewakili Asia Oceania, dan ini luar biasa. Belum banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, mungkin kami baru yang kedua yang menerima penghargaan ini. Ditambah lagi juga dengan komitmen yang betul-betul diberikan oleh para petinggi-petinggi Coca-Cola Euro Pacific Partners bahwa kita harus benar-benar mentargetkan net zero emission di tahun 2040, kemudian
replenishment air, berarti air dikembalikan itu 100%, dan alhamdulillah ini juga sudah tercapai. Kemudian juga membantu untuk mengembangkan kapabilitas dari masyarakat, dan Indonesia dari 500.000 target itu Indonesia mengambil 2/3 dari target yang diberikan, dan alhamdulillah juga dengan bekerja sama, berkolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan termasuk media, itu kami akhirnya berhasil melakukan upskilling baik untuk UMKM, mahasiswa, kemudian juga ibu-ibu rumah tangga, dan terkait dengan sampah, kami juga sudah melakukan beberapa kolaborasi untuk membuat bank sampah. Di samping itu kami juga melakukan investasi terhadap daur ulang. Jadi daur ulang PET botol melalui kerjasama dengan salah satu perusahaan nasional juga, jadi namanya Amandina Bumi Nusantara. Tapi di samping itu karena kami tahu bahwa 70% dari sampah plastik botol itu dikumpulkan oleh Punaryoda atau rekan-rekan yang berjuang untuk mengumpulkan sampah-sampah di tempat sampah gitu ya, dan mereka sangat jauh dari perhatian. Jadi sangat jauh dari hak mereka sebagai manusia. Nah, akhirnya melalui satu yayasan yang namanya Mahija Parahita Nusantara, kami berusaha untuk memberikan bantuan yang bersifat inklusif dan mengangkat harkat hidup mereka. Target tahun ke depan yang tadi saya sudah sebutkan ya, tapi yang jelas saya sangat berharap bahwa dengan program seperti yang dilakukan oleh CNBC ini bisa mendorong lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang betul-betul menjalankan sustainability itu sebagai satu prinsip yang nempel di dalam proses bisnis mereka, dan bukan hanya sebagai dan bukan merasakan bahwa itu kewajiban. Jadi benar-benar harus walk the talk. Itu sih prinsipnya yang mungkin harus kita sama-sama ya bersama dengan media juga untuk melakukan hal tersebut. Baik Bu, menarik sekali. Terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia, dan sekali lagi selamat karena telah mendapatkan award dari CNBC Indonesia. Demikian wawancara kami bersama Coca-Cola, CNBC Indonesia, Beyond Business.